pendidikan di Indonesia. Saya di sini akan bertanya kepada kalian berdua. Yang pertama saya akan memberikan pertanyaan kepada Sani. Yang pertama yaitu apa itu aliran pendidikan menurut Sani? Menurut saya, aliran pendidikan merupakan pendidikan yang membawa perpaduan dalam dunia pendidikan. Nah, buat yang kedua, saya menurut kedua Pak. Menurut dari Pak, apa saja sih aliran pendidikan di Indonesia itu? Nah, jadi aliran pendidikan di Indonesia itu ada banyak. Tapi salah satunya yaitu ada aliran pendidikan tradisional, lalu ada aliran pendidikan kolonial, ada aliran pendidikan nasional, dan ada aliran pendidikan modern. Yang ketiga yaitu sebutkan contoh aliran tradisional menurut Sani. Menurut saya, yang pertama ada pendidikan di pesantren. Biasanya pendidikan di pesantren ini lebih mengandalkan agama kita mungkin Al-Quran. Dan di pesantren lain biasanya yang paling dihormati itu kiainya. Dan kalau yang kedua, biasanya ada pendidikan keluarga. Contohnya mempelajari tentang adat budaya dan biasanya tentang kekeluargaan. Terus di keluarga ini biasanya menekankan nilai gotong royong. Selanjutnya, bagaimana menurut Pak pendidikan pada zaman kolonial? Nah, kalau pendidikan di zaman kolonial itu di Indonesia kan sistemnya masih masa perang. Jadi meskipun ada gitu kalau sistem pendidikan itu, tapi kita lebih buat anak-anaknya itu sistem perang. Jadi meskipun ada tapi hanya sekedar kayak sekolah dasar, baca, tulis itu pun bukan untuk keseluruhan, hanya untuk orang-orang tertentu saja pada masa itu. Tadi tokoh di aliran pendidikan nasional itu ada siapa saja sih? Tokohnya itu ada dua. Yang pertama Ki Hajar Dewantara mengemukakan kalimat dengan Soekarno Imada Muhammad Karso Keduri Handayani. Yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memadukan pendidikan Islam dengan pendidikan umum modern. Terus Pak, apa saja sih aliran pendidikan zaman modern ini? Nah, kalau zaman modern seperti yang kita sudah ketahui, itu ada seperti kurikulum merdeka, terus ada juga yang berbasis elektronik kayak sekarang kan kalau ke sekolah itu masih membawa HP. Nah, kita sudah termasuk aliran pendidikan modern. Nah, kalau kalian mau lebih lanjut mengenai aliran pendidikan, kalian bisa simak video selanjutnya. Dadah. Halo Sobat Edukasi, aku Juraipa. Selamat datang di Suara Pendidikan, ruang ngobrol seru seputar dunia pendidikan, belajar, dan mengajar. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku, Jainal. Dan aku Sani. Hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik, yaitu tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Iya, topik ini emang sangat penting buat dibahas karena setiap aliran punya cara pandang berbeda tentang tujuan pendidikan dan cara mengajar. Kita gak sadar kalau metode belajar di sekolah itu terinspirasi dari salah satu aliran ini. Lanjut. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bedah satu persatu dengan gaya yang ringan dan mudah dipahami. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, mari kita perlu tahu dulu apa itu aliran pendidikan. Secara sederhana, aliran pendidikan itu seperti filsafat dasar yang memengaruhi bagaimana pendidikan itu dijalankan. Ya, mulai dari tujuan pendidikan, peran guru, serta cara siswa memahami dalam pembelajaran. Nah, itu semua dipengaruhi oleh aliran tersebut. Jadi gak heran ya kalau setiap sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Kita mulai dari aliran klasik, yaitu perennialisme. Kata perennial berarti abadi. Artinya, aliran ini percaya bahwa ada nilai dan kebenaran universal yang gak akan berubah meskipun zamannya berganti. Tokoh-tokohnya ada Robert Alban dan Mortimer Aldo.
Fokus pendidikan di sini adalah logika, moral, dan pemikiran yang mendalam. Guru di sini berperan penting ya. Ia menjadi pusat pengetahuan. Siswa-siswa belajar memahami aliran-aliran tersebut. Kalau kamu bayangin kelas yang serius, banyak diskusi soal ide besar dan etika, nah itu suasana perennialisme banget. Selanjutnya ada esensialisme, mirip tapi lebih ke realistis dan praktis. Aliran ini menekankan esensial hidup kayak matematika, bahasa, dan sains. Disiplin menjadi hal utama. Siswa belajar hal-hal pokok yang dianggap penting untuk semua orang. Kalau sekolahmu banyak aturan atau ujian yang ketat, bisa jadi nuansa esensialis tuh. Tapi sisi positifnya, aliran ini bikin dasar kemampuan siswa jadi kuat dan terarah. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih fresh, yaitu progresivisme. Tokoh utamanya, John Dewey, pernah bilang, belajar itu harus sesuai minat dan pengalaman siswa. Setuju, di sini siswa bukan lagi penerima pengetahuan pasif, tapi penjelajah aktif yang mencari dan mengembangkan pemahamannya sendiri. Makanya metode seperti project based learning, diskusi kelompok, atau eksperimen itu lahir dari aliran ini. Fokusnya berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Intinya, belajar bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami dan mencipta. Kalau progresivisme berfokus pada pengalaman siswa. Rekonstruksionisme fokus ke perubahan sosial. Tokohnya Theodor Bramel dan Paulo Freire. Mereka percaya pendidikan itu merupakan alat untuk membangun masyarakat menjadi lebih adil. Freire bahkan terkenal lewat konsep pendidikan yang membebaskan. Siswa diajak berpikir kritis agar menentang ketidakadilan sosial. Jadi, sekolah bukan cuma hanya belajar, tapi juga ruang untuk membawa kesadaran dan aksi sosial. Keren banget ya, relevan banget sama zaman sekarang yang butuh generasi kritis dan peduli lingkungan. Yang terakhir, ada eksistensialisme dalam pendidikan. Aliran ini menekankan kebebasan individu dan pencarian makna hidup. Setiap siswa dianggap unik. Guru di sini bukan pengendali, tapi pendamping. Nah, dari semua aliran yang kita bahas, semuanya punya keunikan masing-masing. Nah, kalau dirangkum, perennialisme dan esensialisme menekankan nilai dan dasar, sedangkan progresivisme dan rekonstruksivisme menekankan nilai dan keadilan, sedangkan untuk eksistensialisme menyoroti makna dan kebebasan individu. Gak ada yang paling benar, semuanya punya konteks masing-masing dan bisa saling melengkapi. Yang penting, pendidikan harus sesuai kebutuhan zaman dan manusia. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini, Sobat Edukasi. Jangan lupa follow podcast Suara Edukasi dan share episode ini ke temanmu yang suka belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.